Shalom semua teman-teman Lala Talks. Saya percaya kalian semua baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau sharing satu video kesaksian dari Brother Adon. Kalau ada para teman-teman Lala Talks yang kebetulan seangkatan sama saya, pasti waktu zaman-zaman kita di SMP atau SMA pasti sering dengar band Bass Jam yang selalu menghiasi hari-hari kita di TV atau di radio. Sering banget lagu-lagu mereka diputar. Nah, saya sangat privilege banget dapat kesempatan untuk bertemu dengan Brother Adon secara in person. Dan beberapa kali kesempatan kalau Brother Adon datang ke Melbourne, kita di bless dengan kesaksiannya atau sharing firman-Nya di gereja kami di Garam Ministry. Jadi suatu terakhir Brother Adon datang ke Melbourne dan dia sharing firman Tuhan. Ada satu kesaksian, satu cuplikan di dalam sharing firman-Nya itu tentang kesaksian hidupnya dia secara pribadi, dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Setelah selesai dia sharing firman Tuhan, kami mendatangi Brother Adon untuk minta izin kalau kami boleh cuplikan untuk ditaruh di Lala Talks channel, di channel ini. Dan Brother Adon bilang silahkan, dan kami sangat bersyukur banget. Secara pribadi, kalau saya boleh ngomong, Brother Adon is a very humble person, dan beberapa kali dia datang ke tempat kami, saya bisa melihat betapa he is growing in God, dan saya melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. That's why people, saya sangat bersyukur, sangat privilege untuk bisa sharing this video biar kita semua diberkati. Amin. Saya mau sedikit saja bersaksi soal hidup saya, karena di tahun 2019 saya pernah cerita, saya juga diproses Tuhan. 1994 sampai 2019 Tuhan izinkan 25 tahun bermusik. Tapi 2017 saya mengalami namanya kondisi tulang osteopenia, tulang dengan kepadatan yang rendah. Bahayanya kalau saya jatuh, retak atau patah, sembuhnya bisa lama. Memang belum sampai level osteoporosis, tapi di tahun 2017 itu dokter minta saya di treatment karena ternyata kondisi saya itu rare condition. Jadi saya harus diinjek setiap 3 bulan. Saya harus kembali ke Kuala Lumpur. Itu masa-masa berat saya. Berat badan saya waktu itu langsung turun dari 73 ke 68. Ketika saya tanya sama dokter di Kuala Lumpur, saya udah menyiapkan hati saya, oke, Tuhan, 1 tahun, 2 tahun saya di treatment. Oke, Tuhan, I'm okay. Tapi dokter katakan, for a lifetime. Seumur hidup saya harus diinjek setiap 3 bulan supaya tulang saya semakin baik. Ada tujuannya. Ya, saat itu masa-masa berat. Dan tahun 2017 ke tahun 2019, 25 tahun bermusik, saya berkarya di musik, itu tinggal 2 tahun lagi. Tetapi justru di 23 tahun saya bermusik, injeksi yang saya butuhkan buat kesehatan tulang saya ternyata mempengaruhi daerah laring di sini. Sehingga pita suara yang Tuhan tadinya anugerahkan menjadi sebuah alat tempur, alat untuk melayani Tuhan, alat untuk saya berkarya di musik, alat untuk ngajar sekolah minggu, alat buat sharing. Ternyata pita suara itu mengalami pembengkakan, dan akhirnya pita suara saya mengalami penebalan. Penebalan itu membuat pita suara saya berubah, tidak bisa meraih nada tinggi seperti sebelumnya. Turun sampai 3,5 sampai 4 nada dasar. Dan maaf, bagi penyanyi itu bencana. Karena kehilangan ability sebelumnya, karakternya berubah. Seperti sekarang saya lebih low. Tadi makanya saya minta tolong Brother Jesse, brother,
low-nya boleh di-cut. Low itu yang bagian bassnya, karena saya udah ngebass banget, ngebass Tuhan. Low, low. Dan saya minta boleh bright-nya atau treble-nya ditambah supaya suara saya tertolong jadi lebih enak. Kalau saya nyanyi seperti ini, saya tuh selalu all out bagi Tuhan. Mau itu ngajar sekolah minggu atau mau perform, saya akan tetap sama. Karena bagi saya gini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan lakukan segala sesuatu seperti nggak ada hari esok. Saya akan lakukan the best. Kalau hari ini, pagi ini saya diberikan kesempatan sharing di Dandenong, saya akan lakukan yang terbaik bersama Engkau Tuhan. Pita suara saya itu seperti itu. Saya bisa raih nada tinggi, dan ketika suara saya terdampak, dokter minta saya di treatment dengan steroid selama 3 bulan supaya pembengkakannya menurun. Tetapi ternyata pembengkakannya hilang, pita suaranya nggak bisa balik ke posisi semula. Tetap di nada dasar yang udah goes down 3,5 sampai 4 nada dasar. Akhirnya saya masuk ke musim yang baru. 2019 saya resign dari band saya. Pas 25 tahun bermusik, sama sekali nggak bisa bikin mini konser atau ucapan syukur, konser kecil untuk kita udah 25 tahun. Kami nggak bikin apa-apa saat itu karena pita suara saya goes down. Bagi seorang pemusik, 25 tahun itu sebuah milestone yang perlu disyukuri, perlu dirayakan. Tapi saat itu benar-benar nggak bisa masuk, buat saya nggak bisa masuk tanah perjanjian. Lalu saya tanya sama Papa rohani saya harus ngapain? Karena saya biasa melakukan dengan pita suara, melayani dengan pita suara, berkarya dengan pita suara. Itu Papa rohani saya bilang gini, dia tahu saya sedang diproses, dia tahu saya ada di titik terendah seperti yang tadi kita bahas, ada di dalam tanah. Ini bukan malapetaka buat kamu. Jadi apa yang di pikiran saya, tanpa saya cerita, itu Tuhan langsung balikan. Ini bukan malapetaka buat kamu, tapi ini proses yang indah buat kamu. Saya kaget. Nikmati ketidaknikmatan ini senikmat-nikmatnya. Susah banget ya. Orang kan pengen, oh ya nak, aduh saya ngerti perasaanmu. Ya kamu seorang penyanyi, kami akan doakan kamu sembuh, pita suara kamu balik. Jangan khawatir, oleh bilu-bilu yang kamu disembuhkan. Ada firman Tuhan itu janji Tuhan. Tapi yang disampaikan ke saya semua keras. Nikmati ketidaknikmatan ini senikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua dia katakan gini, jangan terburu-buru pengen tahu hasilnya seperti apa. Artinya jangan lihat dengan mata jasmani, lihat dengan mata iman. Setia saja dalam prosesnya. Lalu saya tanya kan, itu 2019. Waktu itu Joyce, istri saya, sudah mengelola sebuah sekolah dari tahun 2016. Preschool tadi. Saya kadang-kadang bantuin, nemenin, tapi tidak terlibat banyak. Lalu Papa rohani saya bilang gini, ya kamu ini, seperti ini, literally seperti ini. Kamu main-main aja sama anak-anak. Main-main? Iya, main-main aja. Don, gak usah khawatir apa yang kamu makan. Dia tahu kekhawatiran saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Sudah, karena saya nggak ada pilihan lain. Saya percaya saja sama Tuhan. Kalau saya ikuti kata hati saya, ini kehendakku Tuhan, saya pengen jadi penyanyi. Ini 25 tahun Tuhan, kenapa nggak terus saja Tuhan? Bukankah ini karyamu juga? Kadang-kala kita mau cara kita, kehendak kita, keinginan kita. Padahal Tuhan sedang taruh kita di masa persiapan. Kalau saya ikuti cara saya, maka saya akan gagal, no exit. Tapi kalau ikuti God's way, kehendak Tuhan, Dia sudah siapkan sesuatu yang terbaik. Saya belum bisa lihat. Saya nggak bisa lihat. Semangat saya kalau waktu itu. Oke, main sama anak-anak, datang ke sekolah. Tiap hari datang main sama anak-anak. Tiba-tiba, kok bisa Maret 2020? Kok ada pandemi? Udah 3 bulan madu sama anak-anak. Wah, sekolah maju, sekolah luar biasa banget. Semua pendidikan drop waktu itu. Semua harus online. Anak-anak usia 1,5 sampai 6 tahun, kebayang nggak? Harus di depan Zoom, pakai iPad, pakai laptop, orang tuanya nungguin.
Itu tidak mudah. Dan kami pakai metode Montessori, di mana Montessori itu anak-anak itu belajar dengan aparatus Montessori, sebuah metode pembelajaran. Mereka harus pegang hands-on activity. Kalau mereka ke sekolah, mereka pakai alat bersama-sama. Karena alatnya cukup mahal. Jadi paling kami punya 2-3 set, sehingga mereka bergantian pakai. Banyak sekali alat-alatnya hanya ada di sekolah. Kadang-kadang anak-anak itu nggak punya alat sendiri. Hanya beberapa orang tua yang mampu yang membeli buat anak-anak. Yang misalnya pengen ada pink tower atau sandpaper letter, mereka beli supaya anak-anaknya di rumah bisa belajar. Tapi sangat jarang karena harganya cukup mahal. Saya tanya sama Tuhan nggak bercanda sama saya kan? Katanya masuk musim yang baru Tuhan. Ini sekarang pandemi, maaf sekolah banyak yang tutup. Preschool banyak yang tutup, guru-guru banyak yang di PHK. Tapi kemudian Tuhan ingatkan satu hal sama saya gini. Hei, aku pernah persiapkan kamu dulu. Jadi dulu, saya itu pernah ketika masa-masa kuliah, saya tuh bikin art and craft. Dan saya jual untuk menolong bapak ibu saya di rumah. Joyce itu satu-satunya wanita yang dihujani sama saya itu surat-surat yang saya hias, saya gambar, saya lukis, saya bikin gambar hati pakai pasir, pakai lem, lalu saya cat, art and craft. Tapi setelah saya bermusik, saya kayak lupa. Dulu awal-awal ngejar sekolah minggu itu belum ada cari internet, download, print, nggak ada. Saya bikin sendiri alat peraganya dan Tuhan berikan kreativitas itu, kemampuan itu. Lalu waktu online, kan harus ada alat-alat Montessori yang anak-anak pegang di rumah. Karena mereka kan secara online, jadi mereka harus pegang. Kalau mereka onsite ke sekolah, mereka pegang. Sekarang, kamu bikin online program buat anak-anak seluruh Indonesia. Jadi kalau online kan tidak hanya Jakarta. Terus alatnya gimana? Kamu bikin. Lalu saya lihat alat Montessori yang ada di sekolah. Saya buat replikannya dengan barang atau material yang lebih murah, tapi fungsinya sama. Ini yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Saya buat. Tuhan kasih kreativitas. Itu yang di sana tuh sandpaper letter. Anak-anak itu sebelum mereka belajar mengenal huruf, mereka itu menyentuh dengan sensori tangannya. Oh, ini huruf W, ini huruf V, ini M, ini N, ini X. Mereka sentuh. Nanti huruf-huruf itu ditempel di sebuah foam art atau karton supaya ada setiap huruf itu satu karton. Dan ini Tuhan berikan kreativitas, saya buat dengan tangan saya. Tadinya Adon itu pegang mikrofon, perform, kena spotlight. Sekarang pegang cutter. Pegang gunting, pegang jangka, pegang segitiga. Puji Tuhan, kami buka free trial online untuk mendapatkan murid-murid secara online di seluruh Indonesia. 3 murid pertama itu dari Aceh, dari Medan, dari Jakarta. Saya buat semuanya dan setiap bulan harus dikirimkan namanya satu bundle ini. Satu tas ini, Home Learning Kit namanya. Maka itu nama sekolah programnya. Shanshan at Home Learning. 3 anak, gampang lah jahit. Buka lagi 5 anak, 7 anak, 15 anak, 30, mulai keringetan tuh Joyce. Dan setiap bulan Joyce itu yang nyusun kurikulum, temanya berbeda. Jadi saya harus bikin selalu baru. Kata Joyce, emang Tuhan aja yang selalu baru, kamu juga ngasih baru sama anak-anak. 75, 80 sampai angka 107 di seluruh Indonesia. Dari Aceh, Maluku, Bali, Lombok, Papua. Bahkan ada satu murid di Singapura, satu murid di Brisbane. Cucunya Om Hania Saputra ikutan online di kita. Saya yang biasa pegang mic, pegang cutter. Kadang-kadang kalau udah kaosnya keringetan, kaos oblong, saya buka baju di rumah. Just, lu kok udah kayak kongko blodok sih sekarang? Iya nggak apa-apa buat anak-anak. Dan herannya, kalau perform itu ada adrenalin yang keluar, hormon yang membuat kita tuh apa sih, sukacita, happy banget. Ternyata waktu saya menjadi seperti Tuhan Yesus tukang kayu, potong-potong,
sukacitanya berlimpah. Padahal itu hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi saya mengalami sukacita yang luar biasa. Tuhan sudah persiapkan saya dulu. Dan ketika saya sekarang ini melakukan itu, puji Tuhan, pekerjaan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Gak ada guru-guru kami yang di PHK. Security helper yang udah gak ada pekerjaan karena gak ada anak-anak sekolah datang. Sini, kamu potong, ukur. Saya orang yang detail. Yang benar ukurnya seperti ini. Saya contohkan ya. Kamu lihat, kamu pelajari, kamu kerjakan. Itu semua security yang ada kerjaan semua jago potong, bahkan lebih jago dari saya sekarang. Maka ketika saya tinggal 1 bulan, mereka tetap berjalan. Apa yang Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 itu harusnya menjadi kekuatan kita di masa persiapan kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ini artinya if tomorrow never comes. Sekarang Tuhan itu sedang percayakan sesuatu pada saya dan saudara. Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Bisa 2 talenta, 1 talenta, bisa tanggung jawab A, B, C, bisa ladang pelayanan A, B, C, keluarga kita, suami istri kita, anak-anak. Tuhan percayakan dan Tuhan mau. Kalau itu sekarang ada di tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Maka saya ketika mengerjakan ini, biarpun jadi engkau kayak engkau digelodok, saya kerjakan dengan sekuat tenaga. Sampai ada teman-teman saya penyanyi waktu itu, ayo oke bro, dipikir saya gila. Tapi Tuhan ngomong gini, Adon, tolong dengarkan ini. Di masa pandemi, teman-teman seniman di dunia entertainment gak ada pekerjaan mereka. Tapi Tuhan dengan keterbatasan pita suara saya, Tuhan masih memberikan kesempatan anak-anaknya untuk berfungsi, menolong orang lain, melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kita mau setia di masa persiapan. Amin. Seringkali kita nggak merasa ada sesuatu di tangan saya dan saudara. Kita belum melihatnya. Saya nggak ngelihatnya waktu cuma cutter, alat-alat penggaris. Seperti apa Tuhan? Saya akan menuntun. Saya percaya Tuhan menuntun. Sampai jadi seperti ini. Bahkan kita, kalau teman-teman ada yang ikuti Instagram saya, tahun 2020 kita pernah ajak anak-anak di masa pandemi, itu namanya virtual field trip. Sunshine virtual field trip to Australia. Ada teman kami di Sydney itu menjadi reporting live ya, dari Tarugazu secara live. Dan kemarin saya bawakan sendiri, bikin yang kedua. Kita udah ajak mereka ke Belanda, ke Perancis, ke Taiwan, ke Hong Kong. Dan kemarin ketika saya dari Sydney, Mr. Adon sendiri yang bawa. Makanya maaf, ini gosong karena saya harus dari jam 11 di sana, jam 10-an untuk tahu rutenya itu, kandang-kandangnya di mana, jerapah di mana, gajah di mana. Saya hitung waktunya untuk berlari karena anak-anak kan menunggu. Jadi saya lari dari jerapah. Oke, kids, no, aku mau ke gajah. Saya lari dan sampai jam 4 sore, makanya saya tambah gosong. Kata Jus, kamu emang udah hitam gitu. Saya akhiri dengan ini. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sometimes when you're in a dark place, ini saya dan saudara nih, you think you've been buried. Kita seperti dikubur. Kita tuh merasa ditinggalkan. Kita merasa terdampar. Kita merasa gak jelas. Gak ada pertolongan. Didiamkan Tuhan. Kok Tuhan rasanya gak dengar doa saya? Tuhan gak jawab. Tuhan gak ngerti saya. Kita merasa kita dikubur. Tapi saya bersyukur saya menemukan quote dari Christine Kane ini. I'm so blessed. You think you've been buried, but actually you have been planted. Siapkan hati yang baru untuk yang baru dari Tuhan.
Lihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. God is still working. God is doing a new thing. Sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Kita tidak dikubur. PR mungkin belum. Maaf, pasangan hidup mungkin kita belum. Kerjaku masih di sini terus. Kok pelayananku masih di sini terus? Kok keluargaku levelnya di situ nggak kayak yang di sana? Jangan pernah lihat rumput tetangga, karena God sedang bekerja. God is still working. You have been planted. Dan luar biasanya, yang tanam itu bukan sembarang tangan. Yang menanam saya dan saudara itu yang membentuk saya dan saudara dengan tangannya. Yang kita mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Bayangkan loh, bintang-bintang itu jadi dengan firman Tuhan, dengan kata-katanya. Mereka indah kalau kita lihat langit. Wah, Melbourne indah banget. Gak ada pencemaran udara. Lihat langit Melbourne kalau lagi cerah. Di malam hari bintang-bintang jelas. Mereka semua indah. Tuhan menciptakan Jupiter, Saturnus itu dengan ucapannya. Tetapi kenapa saya dan saudara yang dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan? Bahkan dia mau terlibat dengan tangannya. Dia menenun saya dan saudara, Mazmur 139. Dan dia dalam proses sekarang, dia menanam, dia taruh. Kalau Tuhan yang menanam, dia yang akan memberikan pertumbuhan. Setia di masa persiapan seperti Daud, engkau akan mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Gak ada raksasa yang besar, gak ada masalah yang besar, gak ada proses yang besar. Yang ada, kita punya Tuhan yang besar. Siapkan hati yang baru untuk yang baru. Latih diri kita melihat dengan mata iman, bukan mata jasmani. Setia di dalam proses persiapan dan pembentukan. Kasih ini selalu baru buat saya dan saudara. Dia siapkan yang baru. Kami hamba-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Kami mau siapkan hati yang baru. Dan kami melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah teman-teman, benar kan kata saya? Sangat memberkati kita semua kan kesaksiannya Brother Adon. Terima kasih sudah menonton channel ini, sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, please share. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.